Dan selain Forum Purnawirawan TNI beserta sejumlah tokoh sipil dan mantan pejabat negara yang kembali menyuarakan pemaksulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, ada pula advokat dari Perekat Nusantara yang menilai Wakil Presiden Gibran ini sudah menodai demokrasi pemilu. Kita akan langsung bahas bersama dengan Petrus Celestinus yang merupakan koordinator advokat Perekat Nusantara serta Pangeran Mangkubumi, Sekretaris Jenderal Relawan Gibranku. Selamat malam, Bapak-bapak. Selamat malam. Selamat malam. Baik, saya akan ke Pak Petrus terlebih dahulu. Sebelumnya bisa dijelaskan kepada kami siapa saja yang tergabung dalam Advokat Perekat Nusantara ini dan apa yang menjadi dasar Advokat Perekat Nusantara akhirnya memberikan somasi terhadap Wakil Presiden Gibran? Ya, jadi advokat yang tergabung dalam pergerakan Advokat Nusantara ini banyak, tetapi yang datang kemarin ke kantor Wakil Presiden itu ada 8 orang. Ya, jadi kami 8 orang yang datang dan sudah menyerahkan somasi itu kepada Wakil Presiden melalui Sekretariat Wakil Presiden kemarin. Begitu. Baik, siapa saja? Apakah kemudian latar belakang dari para advokat ini hingga akhirnya memberikan somasi terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dan apa dasarnya, Pak Petrus? Ya, jadi advokat-advokat ini juga adalah advokat-advokat yang menjadi aktivis pembela demokrasi. Sehingga sejak perkara nomor 90 itu berproses, kami sudah aktif memantau jalannya persidangan perkara 90 itu. Bahkan tanggal 12 Oktober, artinya 1 minggu sebelum perkara 90 diputus, kami mengirim somasi kepada 9 hakim konstitusi itu supaya mundur dari perkara ini, perkara 90 itu. Kenapa? Karena kami lihat mereka punya konflik of interest, terutama Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman. Kami minta supaya mereka mengundurkan diri dari persidangan itu sesuai dengan perintah pasal 17 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Tetapi apa yang terjadi, somasi kami itu tidak didengar. Akibatnya segera setelah perkara nomor 90 itu dibacakan dan bahkan dikabulkan, dibentuklah Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK. Hasil persidangan MKMK itu memecat Anwar Usman dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi karena memiliki hubungan keluarga dengan Gibran dalam perkara nomor 90 itu, dan mempunyai hubungan keluarga dengan Presiden Jokowi karena Presiden Jokowi dalam perkara nomor 90 itu dia adalah pihak perkara, pihak pemerintah yang memberi keterangan. Sementara yang diperjuangkan di dalam perkara 90 itu adalah Gibran Rakabuming Raka karena nama Gibran itu disebut lebih dari 10 kali di dalam permohonan uji materi perkara nomor 90 itu. Jadi dengan itu saja mestinya Anwar Usman mendeklar dirinya memiliki hubungan keluarga dengan Presiden Jokowi, dengan Gibran, dia harusnya mundur. Akibatnya dia diberhentikan dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi, 8 hakim konstitusi lainnya pun diberi sanksi oleh MKMK. Akibat apa? Mereka melanggar ketentuan pasal 17 tadi, mereka tidak mundur dari perkara itu. Lalu kami berlanjut, ya. Pada tanggal 10 Oktober 2024, 10 hari sebelum pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, kami mendatangi MPR, meminta supaya sidang MPR tanggal 20 Oktober itu mengagendakan pembahasan mengenai surat kami, karena kami minta supaya Gibran tidak dilantik atas alasan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 itu cacat, karena pasal 17 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman di ayat 6 itu menyatakan putusan itu tidak sah ya, Pak apabila Petrus, hakim yang berkepentingan itu tidak mengundurkan diri. Sejumlah langkah sudah dilakukan oleh Anda dan juga rekan-rekan lainnya, namun baru-baru ini juga kembali mengajukan somasi. Apa kemudian yang mendesak sehingga disampaikan lagi tadi memberikan somasi lagi yang terbaru? Ya, urgensinya adalah kalau ini kita biarkan, ini tetap membawa cacat secara permanen di dalam perjalanan ketatanegaraan kita. Kembali lagi bersama saya di channel ini, bahwasanya dampak ijazah palsu mulai terasa, kereta cepat, ikan dan lain-lain. Jokowi sudah membohongin rakyat Indonesia selama ini. Patut dikasih jempol sama pejuang keadilan dan kebenaran. Kalau rektor UGM salah ya langsung saja dipidana, dipenjara biar nggak kesuwen. Semua yang terlibat harusnya diperiksa dan diadili. Jokowi, Gibran, KPU, UGM juga harus diadili. Kami rakyat sudah nggak percaya dengan penegak hukum di negara ini. Percuman mau bikin 1000 kali acara temu alumni disanjung oleh rektor, jika tak mampu menunjukkan ijazah asli maka artinya
Bukan lulusannya jadi satpam aja harus ijazah asli. Masak jadi pemimpin negeri nggak jelas. Kalau nanti rektor UGM ternyata terbukti ikut terlibat dalam masalah ijazah palsu, maka wajib hukumnya dipenjara. Netizen relawan yang sudah membela ijazah Jokowi tersebut perlu dipures. Seharusnya tim RRT dan kawan-kawan minta izin ketemu Pak Prabowo, minta ketegasan dengan pengkhianat bangsa ini. Alhamdulillah Indonesia masih punya orang cerdas seperti Pak Ahmad Kozinuddin dan Pak Roy Suryo CS. Kalau tidak ada mereka, siapa yang berani mengungkapkan kasus besar ini? Bagaimana nasib anak cucu kita dan generasi selanjutnya? Mungkin diisi oleh termul yang sudah jadi ODGJ. Rektor kok plongo-plongo yang melindungi ijazah palsu Jokowi harus ikut di kerangkeng. Termul harus di kerangkeng. Rakyat belanja dengan uang palsu ditangkap, rakyat jualan emas palsu ditangkap. Sangat banyak janji-janji Jokowi ketika kampanye Pilpres tidak direalisasikan. Jokowi itu benar-benar penipu ulung. 280 juta rakyat Indonesia dikibuli semua. Mulyono itu sampai pengadilan pun nggak akan bawa ijazahnya karena memang nggak ada. Tolong DPRD, penjabat tinggi, penjabat KPKL, daerah-daerah harus juga diteliti karena KPU tidak bisa dipercayai. Salut tim RM Suryo, luar biasa gigih. Setingkat rektor termul atau penipu jenaka OGDJ, selamat dan sukses. Kebenaran ijazah sama dengan kejujuran pribadinya. Berul Pak Ahmad maju terus buka kebenaran. Semoga Allah melindungi orang-orang benar dan jujur lurus. Jika teman-teman rektor UGM ikut terlibat pemalsuan ijazah Jokowi, harus ikut di proses hukum, diadilin dan dipenjarakan karena sudah merusak reputasi UGM yang selama ini menjadi kebanggaan rakyat Indonesia. Kali ini rektor UGM mengakui ijazah palsu yang digunakan Jokowi untuk menjadi presiden. Jangan dihukum, suruh ngelunasi hutang negara dulu bersama geng Solonya. Kalau nggak bisa, saya yang menyuksekannya mereka. Lebih baik apanya tuh kereta cepat tanggung jawab Jokowi sama Luhut. Jangan saling menyalahkan, sama-sama makannya uangnya. Dan utang bodong 8 triliun ke Cina, kalian juga harus bertanggung jawab itu. Pink sudah jadi tahanan rumah, tinggal Jokowi dan Luhut belum tersangkakan. Bu Ova juga dulu ngotot kalau ijazah melodongkok asli. Sekarang baru nyadar Bu Ova merasa malu tidak ketulangan. Termul biasanya meyakini ijazah Jokowi asli walau mungkin dalam hatinya dia tahu ijazah Jokowi palsu. Ternak Mulyono, ODGJ semua. Ini penegak hukum Indonesia kerja apa ini? Masalah ijazah saja nggak kunjung selesai sampai sekarang. Ini baru pengacara cerdas, ilmunya mumpuni, menguasai dalil Quran dan hadis. Semoga lancar dalam menangani kasus ijazah Jokowi. Bapak dan anak wajib dihukum mati, selesai masalah. Betul sekali, ini soal moral pemimpinan. Jika hukum di negara ini benar-benar sudah tidak ada keadilan sama sekali, baiknya bubarkan saja bangsa ini. Sudah ada korban yang dipenjara masalah ijazah Jokowi, kok bukti ijazah aslinya tidak pernah ditampilkan, dan sampai sekarang pengadilan termasuk polisi tidak berani menyeret Jokowi karena jelas sudah ada korban yang dijebloskan ke penjara. Rakyat disibukkan dengan pemimpin-pemimpin syarat ijazah yang bodong. Kemana Wowo berada? Seakan-akan presiden tetap menutup mata tanpa melihat wapresnya yang pelongo-pelongo, abahnya yang jadi cukup marah besar di negeri ini. Rektor Ova Emilia sudah sangat tidak punya harga diri sama sekali. Hebat Roy Suryo dengan kesabarannya, akhirnya ujian dari Allah bisa dilewati. Sekarang mencari kejujuran dan kebenaran itu juga ibadah yang bermanfaat untuk orang banyak. Anda syahadat, sholat, puasa, haji, ibadah yang hanya untuk diri sendiri. RRT, Roy Rismond, Tifa, ibadah yang manfaat untuk diri sendiri dan manfaat untuk orang-orang banyak. Ibadah untuk berlomba-lomba untuk kebaikan. Sekarang bongkar semuanya, tegakkan hukum Indonesia. Penegak hukum di negeri ini sudah mati hanya karena melindungi seseorang. Kalau rakyat biasa yang punya masalah langsung di
pecat. Rektor UGM terlalu gegabah dan melindungi Jokowi. Bapak sama anak ini senasib takdirnya dengan ijazah pendidikan, yang satu ijazah diduga palsu, yang anaknya juga diduga tak lulus atau tak memiliki ijazah SMA, tapi bisa lolos jadi pemimpin Republik Indonesia. Hebatnya dia di Republik Indonesia yang bertanggung jawab. Siapa rakyat sedih kok bisa? Kalau penegak hukum tidak berani mengusut, menindak, maka pengadilan rakyat yang akan berlaku. Semangat terus teman-teman. Bang Adian dan Bapak Roy Suryo CS memperjuangkan kebenaran, keadilan. Seluruh Indonesia Raya digemparkan oleh kalau Jokowi orang jelas merusak NKRI berijazah palsu. Kok kebal hukum Polri, KPK dan Kejagung nggak berani mengadili dia. Celakanya lagi, para penjabat diam ketum partai tutup mulut, seharusnya rakyat jadi korban. Mantap Mas Roy Suryo CS dan teman war serta lawyer dan Abang Adian, lanjutkan perjuangan bongkar ijazah aspal Jokowi. Rakyat NKRI minta tunjukkan ijazahnya asli apa palsu, termasuk ijazah Gibran. Kami rakyat tanya di mana peran dangsi, polisi dan KPK terkait utang begitu besar. Ijazah itu harus segera tuntas agar rakyat tidak lagi bertanya-tanya. Kejar terus sampai ijazah ditunjukkan dan diperiksa sebaik mungkin, baliknya dan transparan. Mantap Ahmad, kulasannya luar biasa, maju terus. Mas, rakyat pasti mendukung. Termul nggak berani ditantang RRT untuk buktikan ijazah palsu Jokodo di lab forensik. Penjabat-penjabat sekarang sudah krisis kebenaran dan kejujuran, jelas terang nyata dari sebuah ijazah yang belum ada bukti. Kebenaran yang ilmiah dan transparan kita dipertontonkan dengan narasi mencari pembenaran, padahal sesungguhnya narasi tersebut menyembunyikan kebenaran itu sendiri. Kerusakan negara dari ketidakjujuran pemimpin dan penegak hukum. Mereka tidak membangun negara aslinya. Mereka para penjahat yang hanya memperkaya diri sambil merusak negara. Kalau rakyat kecil satu aja barang bukti, terutama tiam buser dari kepolisian, respect dan langsung sikat. Tapi kalau penjabat, mantan penjabat yang jelas salah melawan hukum sampai hampir 3 sampai 4 tahun nggak ada gerak menanganinya, lambat kayak keong. Tapi kalau masyarakat kecil cepat kayak mesin diesel, nyaris tak terdengar secepat kilat. Berani karena benar, takut karena salah. Kalau benar Jokowi tunjukkan saja. Nah, oke teman-teman, sekian pembahasan kita kali ini dan terima kasih.